Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aropa dengan NIM 2112415, kelas PGMI 3A. Dari macam-macam konsep kurikulum ada 2 poin. 1. Pengertian macam-macam konsep kurikulum. 2. Ciri-ciri konsep kurikulum. Akademis adalah kurikulum yang berorientasi pada masa lalu dan beserta didiknya tergantung pada segi apa yang kita ajarkan oleh pendidiknya, karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan. Ini menekankan pada teknologi masa sekarang dan yang akan datang. Kurikulum ini diarahkan bukan pada memelihara dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit atau khusus, dan akhirnya menjadi pelaku-pelaku yang dapat diamati atau diukur. Kurikulum humanistik adalah kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan pribadi. Kurikulum humanistik ini memandang bahwa setiap peserta didik memiliki kompetensi dan kemampuan untuk berkembang. Pengertian kurikulum rekonstruksi sosial ini mengikuti aliran pendidikan interaksional, di mana kurikulum ini menganggap manusia adalah makhluk sosial, sehingga kurikulum ini menekankan pada permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian. 2. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode ekspositori dan penyelidikan atau inquiry. Ide-ide diberikan guru, kemudian dielaborasi atau dilaksanakan peserta didik sampai mereka kuasai. Konsep utama disusun secara sistematis dan ilustri yang jelas untuk selanjutnya dikaji. 3. Organisasi isi adalah beberapa pola organisasi isi atau materi pelajaran kurikulum subjek akademis. Pola-pola organisasi yang terpenting diantaranya 1. adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikoreksikan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. 2. adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pembelajaran tertentu yang mencangkup materi dalam tema-tema pembelajaran tertentu yang mencangkup materi dari berbagai pembelajaran. Kalau dalam UNFID masih tampak. 4. Evaluasi. Tentang kegiatan evaluasi kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat bahan pembelajaran. Dalam bidang studi sosial lebih banyak digunakan untuk uraian daripada tes objektif. Bidang studi tersebut membutuhkan jawaban yang merefleksikan logika, koherensi, dan integrasi secara menyeluruh. Menurut MC Neil, ciri-ciri kurikulum humanistik adalah 1. Partisipasi. Artinya, peserta didik terlibat secara aktif, merundingkan apa yang dipelajarinya. Integrasi, akhirnya, dan interpretasi dan integrasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Kognitif, efektif, dan psikomotor.
ketiga, relevan artinya terdapat kesesuaian antara materi pembelajaran dan kebutuhan pokok serta kehidupan anak ditinjau dari segi emosional dan intelektual. Diri anak merupakan sasaran utama yang harus dipelajari agar anak dapat mengenal dirinya, dan tujuannya yaitu mengembangkan dirinya. Jawab. Yang akan menanya, silahkan tulis di komentar, sebutkan nama dan NIM. Itulah presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.